Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Irdo. Di sini saya mewakili kelompok 5 PSTID, yaitu akan mempresentasikan tentang materi sistem basis data mengenai Parekraf Academy yang sudah Bapak berikan pada pertemuan kemarin, yaitu 1.1 sampai 2.3. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung memperkenalkan diri saja. Yang pertama ada Tri Septiani dengan MPN 231506136. Yang kedua ada Sabila Irdo, saya sendiri. Yang ketiga ada Anggi Permatasari. Yang keempat ada Daniel Ardiansah. Dan yang kelima ada Talita Dalila Diva. Uh, Baik, saya akan langsung ke materinya saja. Yang pertama, database design dalam Oracle Academy itu mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang teknologi dengan fokus pelatihan di bidang database dan internet dengan mencari peluang untuk meningkatkan permintaan profesional terlatih dalam sektor seperti penerbitan, perdagangan, dan layanan bisnis. Kemudian ada statistik peluang karir. Dalam database design mempunyai beberapa pekerjaan, yaitu seperti ada programmer bisnis dengan salary 54.000 US dollar, ada administrator database dengan salary 65.000 sampai 90.000 US dollar, ada konsultan junior, ini hanya junior tapi gajinya 35 US dollar sampai 45.000 US dollar. Kemudian ada manajer proyek dengan salary 90.000 US dollar. Uh, ini dalam pekerjaan-pekerjaan yang saya sebutkan tadi memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagian besar pekerjaan IT memerlukan gelar associate atau lebih tinggi dengan sertifikasi industri penting untuk meningkatkan daya saing yang bisa didapatkan di Oracle Academy. Oracle Academy ini menawarkan kursus yaitu Oracle Database SQL, Oracle PL atau SQL Developer Certified Associate. Baik, kursus di Oracle Academy ini ada dua. Jadi ada desain dan pemrograman database dengan SQL dengan topik model relasi entitas SQL dan keterampilan bisnis. Kemudian ada yang kedua pemrograman database dengan PL atau SQL dengan topik pemrograman prosedural, kontrol kondisi, dan pembuatan prosedur dan fungsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kursus Oracle Academy juga menyediakan fasilitas sertifikat yang akan diberikan ketika kita menyelesaikan suatu kursus tersebut. Oracle Academy mempersiapkan siswa untuk ujian dalam ujian Oracle Database SQL dan Oracle Database Program with PL atau SQL. Sertifikasi ini membantu meningkatkan peluang karir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Oke, database design. Data versus informasi. Data merupakan bahan mentah, sedangkan database merupakan tempat penyimpanan data terstruktur, dan informasi merupakan data yang telah diolah dan bermanfaat. Next. Oke, adapun tujuannya yaitu yang pertama memahami perbedaan antara data dan informasi, yang kedua menjelaskan bagaimana data diubah menjadi informasi, dan yang ketiga memahami pentingnya database dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya ada data versus informasi. Data merupakan bahan mentah yang belum diproses, sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi lebih bermakna. Contohnya skor ujian siswa itu merupakan data dan kemudian diolah menjadi rata-rata nilai keras menjadi informasi. Proses data menjadi informasi yaitu data dikumpulkan melalui interaksi harian dengan komputer. Prosesnya itu menggabungkan, membandingkan atau menganalisis data menjadi informasi. Contohnya data populasi diubah menjadi informasi statistik demografi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis data yang disimpan di database, yaitu yang pertama dokumen, kedua gambar, ketiga video, keempat suara, kelima data dalam bentuk mentah yang kemudian diubah menjadi informasi yang berguna. Next. Oke, selanjutnya ada penggunaan database dalam profesi. Yang pertama ada profesi mekanik, yaitu untuk melihat riwayat servis mobil. Kedua ada profesi pengemudi taksi, yaitu untuk menghitung jarak perjalanan. Dan ketiga ada profesi tukang kebun, yaitu untuk mencari informasi tanaman atau pestisida. Nah, selanjutnya interaksi sehari-hari dengan database, yaitu mengembalikan barang ke toko tanpa strap, meminta salinan nilai sekolah, dan database menyimpan informasi pembelian atau data akademik. Baik, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan basis data. Tujuan dari materi ini yaitu menjelaskan evolusi basis data dan perannya dalam bisnis. Kemudian menyebutkan kontribusi penting dalam pengembangan basis data. Selanjutnya menjelaskan 3 langkah utama dalam pengembangan basis. Nah, kemudian sejarah basis data dari 1960-an hingga 1990-an. Pada tahun 1960-an, komputer menjadi efektif biaya untuk perusahaan, penyimpanan data meningkat. Kemudian 1970 sampai 1972, AF Code memperkenalkan model relasional. Kemudian pada tahun 1976, P. Chen mengusulkan model entitas relasi atau ERM. Kemudian 1980-an, sistem basis data relasional komersial pertama dirilis, yaitu Oracle version 2. Kemudian tahun 1990-an, internet muncul, kemudian alat penghubungan basis data dengan web makin berkembang. Next. Nah, di sini kemudian sejarah basis data pada abad 21-an. Nah, di awal abad 21-an itu pertumbuhan besar dari aplikasi basis data berupa situs web. Kemudian merampah ke pemerintahan, rumah sakit, dan lain-lain. Next.
Kemudian proses pengembangan basis data. Yang pertama itu berupa modeling data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data bisnis, kemudian membuat diagram entitas relasi atau ERD. Yang kedua yaitu desain basis data, yaitu menerjemahkan ERD ke dalam tabel dengan kolom, kunci, dan tipe data. Dan terakhir yaitu membangun basis data, yaitu menggunakan SQL untuk membangun dan memanipulasi basis data. Next. Contoh pemodelan data yaitu yang pertama diagram relasi entitas atau ERD untuk Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu tabel departemen menyimpan data nomor, lokasi, dan lain-lain, kemudian tabel employee berfungsi untuk menyimpan data nama, posisi, gaji, dan lain-lain. Next. Yang terakhir yaitu fungsi database. Nah, itu ada primary key atau PK, pengidentifikasi unik untuk setiap baris data, kemudian foreign key, menghubungkan data di satu tabel ke tabel lain, dan ketiga nulls, menentukan apakah kolom wajib berisi data, yang terakhir adalah unik, menentukan apakah nilai dalam kolom harus unik. Next. Selanjutnya itu ada database design major transformations in computing. Tujuan dari materi ini yang pertama transformasi komputasi sejak 1970-an, yang kedua definisi hardware, software, dan sistem operasi, yang ketiga peran database dalam mendukung bisnis, yang keempat misi Oracle dalam komputasi modern. Next. Hardware adalah bagian fisik dari komputer seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Sedangkan software adalah program yang memberitahu hardware untuk melakukannya. Lalu sistem operasi adalah program software yang mengelola hardware seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Sedangkan aplikasi adalah program software yang melakukan tugas dari pengguna. Next. Selanjutnya ada transformasi komputasi. Itu terjadi pada tahun 1970-an dengan penggunaan komputer mainframe besar, kemudian semua pemrosesan data dilakukan di mainframe dan adanya keterbatasan jika mainframe gagal semua pekerjaan akan terhenti. Kemudian di tahun 1980-an terjadinya peralihan ke personal komputer atau PC. PC ini menjadi smart clients yang bisa melakukan pemrosesan sendiri. Kemudian adanya munculnya aplikasi yang terbuka grafis atau GUI seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Next. Adanya masalah sistem non-integrasi. Banyaknya aplikasi terpisah pada workstation yang berbeda. Kemudian upgrade setiap server dan klien menjadi mahal dan rumit. Contohnya, sekolah yang menggunakan sistem terpisah untuk nilai dan kehadiran siswa yang menyulitkan saat penggabungan data. Next. Selanjutnya ada grid computing dan cloud computing. Pada grid computing itu, komputasi grid memanfaatkan sumber daya di berbagai lokasi sebagai satu pool, kemudian mengoptimalkan efisiensi dan keandalan. Pengguna juga tidak perlu mengetahui lokasi fisik sumber daya komputasi. Sedangkan pada cloud computing, bisnis mengakses perangkat keras dan perangkat lunak melalui penyedia layanan cloud. Aksesnya juga jarak jauh dengan teknologi web dan mempermudah bisnis dalam mengelola operasionalnya. Next. Adapun pentingnya database untuk berbisnis, yang pertama keuangan dan perbankan untuk menyimpan catatan transaksi. Yang kedua retail untuk pengelolaan stok. Yang ketiga telekomunikasi untuk log panggilan. Dan yang keempat maskapai untuk reservasi perjalanan. Next. Selanjutnya yang terakhir itu ada misi Oracle. Oracle menggunakan internet dan server cepat untuk mengelola data. Nah, dia juga menggabungkan database server dan aplikasi server untuk memproses dan mengelola data bisnis. Dia juga menyediakan solusi grid computing dan cloud computing. Next. Oke, selanjutnya ada model konseptual dan fisik. Model konseptual adalah gambar abstrak tentang entitas dan hubungan dalam sistem bisnis, fokus pada kebutuhan fungsional tanpa detail teknis. Model ini membantu memahami struktur data untuk merencanakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Next. Selanjutnya ada perbedaan model logika, model konseptual, dan model fisik dalam basis data. Yang pertama ada model logika. Yang pertama ada model logika, fokus pada struktur konseptual. Yang kedua menggambarkan entitas dan hubungan dalam ERD. Ketiga menentukan atribut dan UID setiap entitas. Dan ketiga tidak bergantung pada DBMS. Sedangkan model fisik yaitu yang pertama eksistensi dari model logika. Yang kedua menentukan struktur tabel, tipe data, dan indeks. Yang ketiga spesifik untuk DBMS yang digunakan. Sedangkan yang keempat menampilkan kolom kunci utama dan kunci asing. Oke, selanjutnya ada model konseptual. Yang pertama seni perencanaan, yaitu membantu tim bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kedua ada pemodelan data, yaitu untuk menangkap konsep bisnis secara visual. Yang ketiga ada diagram, yaitu untuk cetak biru desain objek fisik. Dan yang kelima ada transformasi, yaitu untuk model konseptual atau mimpi menjadi model fisik atau kenyataan.
Next. Selanjutnya ada beberapa terminologi dari model konseptual dan fisik. Yang pertama ada model konseptual, yang kedua ada data, yang ketiga pemodelan data, dan keempat ada model fisik. Ada database design di sini ada entities, instances, attributes, and identifiers. Pertama, entities atau entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dalam sistem informasi. Ciri-cirinya mewakili sesuatu yang penting bagi organisasi atau sistem. Bisa berubah objek fisik atau konsep. Contoh dari entitas yaitu kalau dalam aplikasi pemesanan makanan online yaitu pengguna, restoran, pesanan, dan menu. Next. Selanjutnya ada instansi. Itu merupakan contoh dari entitas atau lebih merujuk kepada individu yang lebih spesifik. Ciri-cirinya itu bisa berwujud seperti orang atau produk. Kalau yang nggak berwujud itu seperti tingkat keterampilan. Contohnya penggunaan instansi pada entitas pengguna adalah John D. Itu nama orang untuk menjelaskan lebih spesifik tentang entitas tersebut. Next. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah informasi spesifik yang membantu untuk mendeskripsikan entitas, mengukur entitas, mengklasifikasikan entitas, dan menentukan entitas. Nah, atribut itu memiliki ciri-ciri itu memiliki nilai, biasanya berupa angka, string karakter, tanggal, gambar, suara, dan lain-lain. Biasanya disebut juga dengan tipe data atau format. Contoh atribut pada entitas pengguna yaitu ada nama, email, alamat, dan nomor telepon. Contoh atribut pada entitas restoran itu biasanya itu meliputi nama restoran, lokasi, menu, dan jam operasional. Next. Selanjutnya identifiers. Nah, itu merupakan atribut atau kombinasi atribut yang digunakan secara unik untuk mengidentifikasi setiap instansi dari entitas. Contohnya itu seperti ID pengguna, yang merupakan nomor unik yang diberikan kepada setiap pengguna dalam sistem, yang memastikan setiap pengguna bisa diidentifikasi secara unik. Contoh lain yaitu ID pesanan, yang merupakan nomor unik yang diberikan kepada setiap pesanan untuk membedakan satu pesanan dengan pesanan lainnya. Baik, selanjutnya itu ada database design. Jadi database design itu terbagi menjadi dua, yaitu ada entity relationships diagrams dan model implementasi bebas. IRD, yang pertama adalah IRD adalah sebuah diagram yang menggambarkan entitas-entitas dalam sistem serta hubungan antar entitas. Seperti yang dijelaskan oleh Anggi tadi, entitas merupakan objek yang relevan dengan data bisnis seperti karyawan, departemen, ataupun lokasi. Kemudian ada model implementasi bebas. Model implementasi bebas berarti desain data yang tidak bergantung pada jenis database tertentu. Kemudian apa sih itu ERD? ERD adalah daftar yang mencakup entitas, yaitu misalnya karyawan atau departemen, atau atribut dari entitas tersebut, misalnya nama ataupun gaji, serta hubungan antar entitas, misalnya hubungan karyawan bekerja di departemen. Model ini membantu dalam menggambarkan data dan interaksi data yang penting. Nah, ERD itu sendiri mencakup daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antara entitas yang penting. Dan yang kedua ada menyediakan informasi latar belakang seperti deskripsi entitas, tipe data, dan batasan. Kemudian mencakup juga diagram, tetapi diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Selanjutnya, itu ada contoh ERD. Contoh ERD ini bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada employee. Employee ini memuat atribut, yaitu ada employee ID, first name, last name, hire data, salary, dan commission. Kemudian departemen ini memuat departemen ID dan name. Kemudian ada job, itu memuat atributnya ada job ID, title, max salary, dan min salary. Untuk employee, itu adalah setiap pegawai dihubungkan dengan sebuah departemen tempat mereka bekerja, dan mereka diberi peran atau pekerjaan tertentu di mana mereka bisa memiliki seorang manajer yang mengelola pekerjaan mereka, itu termasuk job. Nanti dia akan dihubungkan ke departemen dan dia juga memiliki job tertentu. Setelah dia dihubungkan ke departemen, maka dia akan dilokasikan, yaitu di sini terdapat location dengan atribut location ID, street address, postal code, city, dan state province. Kemudian mereka akan dialihkan ke country, difokuskan lagi ke negara mana nih. Nah, country ini membuat atribut, yaitu ada country ID dan country name. Kemudian nanti akan difokuskan lagi, lebih fokus di region. Di dalam negara ini mereka akan diposisikan di wilayah mana. Nah, di region ini ada atribut region ID dan region name. Penjelasan singkat dari saya tentang contoh dari diagram ERD. Sudah selesai materi yang kami berikan. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Dan apabila kami harap apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.